Mohon maaf Bapak, kalau saja Bapak tahu bagaimana seorang korban kekerasan seksual itu tidak mudah dan mungkin pikirannya tidak sestabil orang normal. Sebenarnya Anda bingung atau jadinya jawaban ini berubah lagi soalnya. Anda menyatakan Anda jadi teringat kejadian tanggal 7. Padahal tadi tulis Saya mengatakan bingung mau apa. Karena kenapa ada kejadian kemarin dan ini apa lagi? Saya bingung. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya Anda bingung. menangis di kamar itu berarti ya? Iya, Menangis. Kencang tidak? tidak. Tidak. Di BAP saudara ada dua versi tangisan. BAP bulan Agustus Anda mengatakan menangis dalam mobil saat diantar Richard dari Duren 3 ke Saguling. BAP September Anda mengatakan menangis dalam kamar. Ini lagi menjadi pertanyaan buat kami. Ini kenapa bisa tangisannya beda versi? Konsistennya di mana? Saya memang menangis di dalam kamar dan juga waktu turun saya menangis juga. Artinya dua-duanya sekarang, bukan pilihan. Karena di sini Anda mengatakan dalam dua BAP yang berbeda, nangisnya itu hanya di mobil dalam perjalanan dari Duren 3 ke Saguling, yang satu lagi menangisnya di kamar, bukan dua-duanya. Sekarang dua-duanya berarti. Ya, saya waktu itu sedih. Pastinya saya sedih. Karena dari kamar itu saya sudah menangis. Pasti di mobil terlihat seperti menangis. Oke. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya, Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? tidak ada. Tidak ada. Baik. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector. Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Bisa lebih digali lagi mungkin ingatannya? Coba tenang dulu. Waktu itu banyak pertanyaan, saya lupa. Banyak pertanyaan. Baik. Saya coba ingatkan pada saudara di sini pertanyaan-pertanyaan dari poligraf. Untuk yang poligraf kita panggil ahlinya. Panggil ahlinya. Tapi Oke, paling tidak apa yang mau ditanyakan langsung aja. karena saksi tidak ingat, maka kami akan bacakan pertanyaannya. Baik, silakan. Sebentar yang mulia. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Baik. Apakah saudara tahu bahwa yang pada saat itu ikut poligraf siapa saja? Saya dengan Susi. Pada hari itu berdua dengan Susi. Iya. Susi, Anda tahu pertanyaannya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Hasilnya pun Anda tidak tahu? Tidak. Baik. Untuk selanjutnya mungkin ada? Silakan. Nanya terakhir ya, silakan. Saudara saksi, ini saya tanya dulu terkait dengan pada saat saudara berangkat dari Jakarta menuju Magelang, yang mengajak saudara Richard, Yosua, Susi, itu siapa pada saat itu? Keputusan suami saya dan saya. Keputusan suami saudara dan saudara, seperti itu ya? Baik. Nah, kalau Yosua sendiri kan sebagai ajudan tentunya kan akan ikut ya untuk
mengawal saudara ya, membantu saudara dalam setiap kesempatan. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan bahwa Yosua bukan ajudan saya, tetapi driver. Baik, driver. Pak Sambo yang diperbantukan menjadi driver saya. Yang diperbantukan sebagai driver ya, artinya kan selalu ikut bersama saudara dalam setiap kesempatan. Seperti saudara jelaskan tadi, umpama ada kegiatan bayangkari dan sebagainya, kan seperti itu? Tidak selalu. Tidak selalu. Baik. Sekarang pertanyaan saya, pada saat saudara pulang ya dari Magelang ke Jakarta, di situ kan ada pemisahan. Yosua ternyata berada di mobil Lexus yang dikendarai bersama Ricky, dan saudara berada di mobil Lexus B1 MH bersama dengan Richard dan Kuat serta Susi. Nah, apa alasan pemisahannya? Saya tidak tahu. Kan saudara terangkan tadi bahwa Yosua adalah driver saudara. Saya tidak pernah mengatur-mengatur untuk siapa yang ada di mobil ini dan siapa yang di mobil itu. Semua itu adalah tugas ADC. Apakah pemisahan itu ya dilakukan karena latar belakang adanya peristiwa kejadian di tanggal 7 tadi terkait dengan apa yang menurut saudara pemerkosaan entah pelecehan tadi? Apakah karena itu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan sekalipun. Ya, tapi apakah karena itu menurut saudara? Saya tidak tahu karena saya tidak pernah memerintahkan. Tapi saudara tidak berpikir, kenapa kok ini tiba-tiba pisah? Pada saat berangkat dari Jakarta ke Magelang, saudara satu mobil. Nah, tiba-tiba pada saat pulang dari Magelang ke Jakarta, ini pisah mobil. Kalau semuanya saudara tidak tahu, jadi apa masalahnya kemudian perpisahan seperti itu loh? Ya karena saya tidak tahu Bapak. Karena yang penting saya hari itu saya pulang ke Jakarta. Menurut saudara ada kejanggalan tidak pada saat itu terjadi pemisahan seperti itu? Ya saya tidak tahu karena bukan saya yang mengatur. Terus siapa yang mengatur? Kalau juga saudara, tadi saya ingat, saudara mengatakan bahwa pada saat mau berangkat dari Jakarta ke Magelang, itu diputuskan bersama antara suami saudara dengan saksi sendiri. Nah, artinya keputusan Ibu PT dengan Pak FS ini, ya kan, dalam mengatur siapa yang mau berangkat dan ikut, dan dalam satu mobil atau berapa mobil. Nah, sekarang pada saat kembali, kok tiba-tiba saudara mengatakan bukan saya mengatur? Mohon maaf Bapak, saya minta pulang itu mendadak, pagi-pagi saya minta tolong Dek Riki untuk menyiapkan kendaraan, karena saya mau balik ke Jakarta. Dan saya waktu turun bersama Susi, itu sudah siap semua, saya tinggal masuk. Ya, kenapa saudara tidak bertanya atau tidak berpikir ada apa terjadi pemisahan itu? Karena saya tidak mau berkomunikasi, saya malas ngomong hari itu karena saya tidak enak badan. Malas ngomong dengan Yosua atau bagaimana? Saya tidak enak badan, jadi saya tidak bisa ngomong waktu itu. Tapi saudara pastikan apa memang kepulangan itu karena ada permasalahan itu? Ya saya pulang mendadak karena saya ketakutan. Ya karena ada permasalahan itu kan? Ya pastinya karena saya dianiaya pada tanggal 7 Juli. Setelah saudara menghubungi suami saudara di malam harinya itu? Maksudnya? Ya, saudara pulang dari Magelang ke Jakarta, ya kan? Kan rencana saudara sekitar 2 minggu tadi. Ya karena mendadak, saya ketakutan, saya minta tolong Dek Riki untuk menyiapkan kendaraan untuk saya balik ke Jakarta. Baik. Nah, sekarang saya tanya. Tadi sudah menjadi kebiasaan keluarga saudara setiap bepergian kemanapun, itu selalu melakukan swab, ya, PCR, dan isolasi. Sekarang saya aneh, kenapa pada saat dari Jakarta, pada saat di Magelang, kok tidak dilakukan hal yang sama? Tidak ada PCR, tidak ada swab di Magelang. Kok tiba-tiba PCR dan swab hanya dilakukan pada saat di Jakarta? Karena saya punya anak baby 1,5 tahun Bapak. Iya, punya anak baby, tapi kan sudah menjadi kebiasaan katanya tadi. Bukan karena faktor itu saja. Saudara, saya mendengar tadi keterangan saudara bahwa sudah menjadi kebiasaan keluarga saya, kalau bepergian jauh dari perjalanan keluar kota, itu selalu melakukan PCR dan swab. PCR dan isolasi. Nah, kenapa pada saat di Magelang, ini kan prokesnya ketat sekali kalau kita amati keluarga saudara ini. Nah, pada saat di Magelang, kenapa tidak dilakukan hal yang sama? Bapak,